Terima kasih pemirsa, kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari berikut ini. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang hadiri silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Meskipun Kota Magelang termasuk wilayah kecil, namun PDM Kota Magelang di bidang pendidikan terus berkembang. Dan ke depan PDM Kota Magelang akan mendirikan International Class Program. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kota Magelang silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng. Program silaturahmi dari PWM Jateng terus berlanjut dan PDM Kota Magelang menjadi urutan ke-20 yang diundang PWM Jateng. PDM Kota Magelang memiliki beberapa keunggulan di amal usaha pendidikan seperti SD Alternatif 1, SD Mutual, SMP Mutual, SMA Mutual, dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Teladan dengan berbagai prestasi di tingkat lokal, nasional, dan global. Tahun 2025, PDM Kota Magelang akan mengembangkan fasilitas pendukung AUM seperti Masjid Jami SMP Mutual, Klinik Pratama Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Taman Makam Muhammadiyah, serta tahun 2026 ditargetkan selesai pembangunan gedung dakwah PDM Kota Magelang. Harapan kami silaturahim ini bisa dilanjutkan dengan berkala, kemudian kita bisa mengkomunikasikan berbagai macam permasalahan, kemudian harapan dari PWM kepada kami tadi seperti di PDM Kota Magelang diharapkan menjadi PDM yang punya kekuatan dan punya mental jenderal, karena kita Kota Magelang ini kotanya para jenderal. Di situ ada Akmil, di banyak angkatan-angkatan yang ada di situ, ada Kodim, ada kemudian Armet dan lain sebagainya. Itu ngumpul semua di Magelang. Jadi kita diharapkan jadi PDM yang dekat dengan dalam tanda kutip angkatan-angkatan tersebut untuk bisa kemudian bersinergi. Harapannya ke depan bisa menjadikan PDM ini menjadi lebih kuat dan punya posisi di Kota Magelang pada khususnya. Dalam forum silaturahmi ini, PWM Jateng memberikan tantangan kepada PDM Kota Magelang di bidang pendidikan, yakni mendirikan International Class Program. Sehingga PDM Kota Magelang akan mengupayakan untuk menjadikan beberapa amal usaha pendidikan SD, SMP, SMA yang memiliki kualitas di tingkat global dan nantinya para siswa akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Alhamdulillah hari ini PWM menerima sekaligus mengundang PDM Kota Magelang untuk menyampaikan progres capaian GPE periode Muktamar 48. Harapan kita sebagaimana tadi beberapa prioritas PDM Kota Magelang lebih fokus pada keunggulan di pendidikan. Karena itu kota kecil tetapi kota yang cukup potensial dan di sana adalah kota pencetak para jenderal. Nah, harapan kita dua hal pada PDM Kota Magelang. Satu, fokus pada pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah, sehingga menjadi unggulan dan ikon di Kota Magelang. Dan kita harapkan juga kalau perlu sekolah internasional tingkat Jawa Tengah bisa berada di Kota Magelang. Yang kedua, harapan kita adalah bagaimana PDM Kota Magelang ini membangun hubungan baik, komunikasi baik dengan Akpol, dengan para jenderal di sana, sehingga komunikasi hubungan Muhammadiyah dengan para jenderal itu terbangun dengan baik. Apalagi bahwa TNI dan jenderal pertama di Tentara Indonesia adalah kader terbaik Muhammadiyah, yaitu Jenderal Sudirman. Ketua PWM Jateng juga menyampaikan bahwa PDM Kota Magelang memiliki mental seperti mentalnya para jenderal. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pengadilan Tinggi Agama Semarang menguji gedung dakwah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kunjungan ini tak hanya sebagai ajang silaturahim, namun juga bersinergi untuk membangun kesadaran bersama dalam memahami Undang-Undang Peradilan Agama.
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng menerima kunjungan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang beserta jajaran yang terdiri dari para hakim agama. Kunjungan ini dalam rangka silaturahim perkenalan periode baru sejak Juli 2024 dan membangun kerjasama dalam pelayanan hukum terhadap masyarakat Islam. Program yang nantinya akan dikerjasamakan dengan Muhammadiyah Jateng seperti pos bantuan hukum dan tenaga pengadilan yang ingin melanjutkan pendidikan bisa melanjutkan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga menyampaikan visi misi pengadilan agama terkait Undang-Undang Peradilan Agama atau UU-PA. UU-PA merupakan UU yang mengatur umat Islam. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Zulkarnain menyampaikan bahwa Muhammadiyah memiliki tujuan yang sama, yakni berjuang untuk umat dan berjuang untuk syariat Islam. Semoga Muhammadiyah Jawa Tengah yang tadi sudah menjelaskan banyak amal usahanya semakin meningkat dan kegiatan ekonomi yang dikembangkan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ketua PWM Jateng menyampaikan bahwa Muhammadiyah dianggap Pengadilan Tinggi Agama sebagai bagian penting dari umat Islam dan memiliki kesamaan untuk peduli terhadap peradilan agama. Kita tahu bahwa peradilan agama adalah bagian dari undang-undang penting di Indonesia, yakni UPA, Undang-Undang Peradilan Agama, yang sebenarnya ini merupakan undang-undang yang lebih menekankan atau produk milik umat Islam dan mengatur tentang umat Islam. Tapi sebenarnya warga seperti belum sepenuhnya familiar. Itulah kenapa Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang beserta jajaran perlu silaturahmi dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Perlu adanya sinergi antara Pengadilan Tinggi Agama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Itulah maksud mereka bersilaturahmi ke gedung dakwah atau kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Temanggung terus melakukan langkah membangun amal usaha Aisyah. Di antaranya adalah membekali keterampilan ibu-ibu Aisyah dengan teknik batik ekoprint. Seperti dilakukan kader Aisyah Temanggung melakukan praktek bersama membuat kain ekoprint di gedung Aisyah. Kader Aisyah Temanggung membagikan ilmunya membuat kain batik ekoprint dengan memanfaatkan dedaunan dari lingkungan sekitar. Beberapa pelatihan dilakukan di Sanggar Batik di Dusun Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Kemudian dilanjutkan pelatihan untuk para anggota Majelis Ekonomi, Cabang Aisyah, dan Nasyatul Aisyah melakukan praktek bersama membuat kain ekoprint di gedung Aisyah Temanggung. Pengalaman kader Aisyah di bidang karya seni membatik sudah dimiliki sejak puluhan tahun. Dengan munculnya tren baru menggunakan pewarna alami yaitu teknik ekoprint, Majelis Ekonomi Aisyah Temanggung memandang perlu membagikan ilmu membatik kepada jajaran pengurus dan anggota Aisyah. Bagi yang ingin memperdalam tekniknya bisa dilanjutkan di Sanggar Batik anggota Aisyah. Bahkan tidak hanya ekoprint saja, tetapi akan diberikan teknik batik printing dengan berbagai ide motif seperti kekayaan budaya dan potensi pertanian. Di antaranya motif parang gandul, tembakau, kopi, cengkeh, dan juga motif peninggalan budaya seperti Candi Pringapus, Candi Godosuli, dan motif kesenian kuda lumping. Daun gandul atau gandulnya atau bunganya nanti kita kasih parang atau kita kasih tembakau. Jadi kita kolaborasi lah. Ada yang apa di Temanggung ini kita jadikan agar bisa bersatu, menyatu antara cengkeh dan sebagainya itu. Jadi orang itu tidak hanya kita tembakau saja, mungkin cengkeh juga kita unggulkan atau kopi kita unggulkan. Di Temanggung kan banyak juga kopi. Jadi petani-petani kopi kalau saya lihat di daerah Jumbong, Kemawang itu banyak sekali kopi itu. Nah, ini juga saya jadikan apa yang ada di Temanggung. Kekayaan alam Temanggung. Praktek membuat kain ekoprint dimulai dari pemilihan daun dan warnanya, penataan dalam kain putih, seni menata atau pola desain, kemudian teknik pukul untuk menghasilkan pola dan warna. Langkah selanjutnya adalah teknik khusus atau steam, menggunakan kompor dan panci,
maka warna alami yang dikeluarkan dari aneka daun tersebut akan menghasilkan kain ekoprint yang menawan. Pengetahuan ekoprint tidak cukup jika hanya mengikuti satu kali pelatihan saja, maka perlu upaya kontinu agar ide-ide kreatif terus berkembang dalam rangka memperbanyak pola-pola dan keunikan warna kain ekoprint, misalnya dengan langsung melakukannya di alam terbuka di mana tersedia aneka daun yang memiliki tekstur warna mengesankan. Ekoprint atau kain ekoprint lebih mudah dengan alam untuk mencari bahan-bahan yang bisa kami gunakan. Proses awalnya adalah kami mencari daun-daun yang bisa kita gunakan seperti jenitri, eukaliptus, pinus, jati maupun yang lain. Kemudian setelah daun-daun kita dapatkan, kita menyiapkan kain yang akan kita gunakan untuk menempelkan daun tersebut. Pertama dimulai dari more dan in, yaitu kain dimasukkan dalam larutan logam supaya nantinya mengikat warna-warna tersebut. Kemudian untuk pewarnaan kain, kita menggunakan bahan-bahan alam juga seperti dari kayu teger, kayu tinggi, maupun green tea. Tahap selanjutnya yaitu fiksasi, di mana tujuan dari fiksasi ini adalah untuk mengikat warna-warna tersebut supaya tidak mudah pudar. Untuk menuju pembentukan usaha ekoprint perlu pembekalan keterampilan tersebut lebih lanjut dan berusaha mengembangkan kreasinya dalam hal kombinasi penataan daun di kain serta jenis daun dan warnanya. Karya ekoprint ini tidak dapat ditiru oleh batik cap atau batik printing, sehingga ekoprint memiliki kelebihan tersendiri dibanding batik lainnya. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dalam menuju Kokam Purbalingga yang berkemajuan, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah bidang Kokam Densar gelar pendidikan dan latihan dasar. Dengan diklat SAR ini nantinya Kokam mampu memberikan manfaat kepada banyak orang. Untuk mempertahankan ukhuwah Islamiyah, menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI, serta pengamanan misi kemanusiaan, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah atau PDPM bidang Kokam Densar Purbalingga, Jawa Tengah menggelar pendidikan dan latihan dasar atau Diklatsar Kokam Purbalingga. Bertempat di SD Dauhan dan lapangan Desa Dauhan, pelaksanaan kegiatan Diklatsar Kokam dilaksanakan di pimpinan cabang Muhammadiyah Padamara. Diikuti 102 peserta terdiri dari perwakilan dari 19 pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah dan 3 amal usaha Muhammadiyah dari SMK dan PKU Muhammadiyah Purbalingga. Diklatsar ini mengutip tema menguatkan tauhid, memperdalam ilmu, serta memperbanyak amal. Menuju Kokam Purbalingga yang berkemajuan, mengajarkan bagaimana Kokam menjadi kuat dan maju bersama dengan dasar iman, tauhid, ilmu, serta amal soleh sehingga dapat memberikan banyak manfaat bagi persyarikatan dan masyarakat. Dalam Diklatsar ini, peserta banyak dibekali materi tentang Kokam dan al-Islam kemuhammadiyahan yang diberikan oleh pelatih dari BPO Kokam Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah yang diwakili oleh anggota unit fungsional Diklat Puji Setiabakti dan anggota unit fungsional PKT Suparno Gam dan kepala unit fungsional PKT Fattah Kurnia. Kami dari Kokam PDPM Purbalingga menyelenggarakan Diksar untuk angkatan pertama di periode kepemimpinan 18. Di kegiatan Diksar ini kita melaksanakan Diksar kepada 102 peserta yang 99 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, 102 peserta ini berasal dari 19 cabang dan 3 amal usaha di PDM Purbalingga. Dari cabang ada 19, kemudian yang amal usaha itu ada dari PKU Muhammadiyah, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, kemudian SMK Muhammadiyah Bogosari, dan ada dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Anggota unit fungsional PKT BPO Kokam Jateng menyampaikan bahwa Diklatsar ini menjadi senjata sehingga nantinya mampu memberikan manfaat kepada banyak orang, dan ketika terjadi bencana di Indonesia, Kokam berada pada barisan terdepan. Detik ini sampai sekarang proses itu semua berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa hal yang mungkin nantinya akan perlu kita evaluasi, terutama di kegiatan yang bagaimana kegiatan itu tidak menjadi waktu itu lebih panjang. Kemudian terkait dengan penerimaan materi yang diberikan baik dari instruktur wilayah ataupun dari instruktur yang lainnya atau dari pelatih yang lainnya, itu
sudah cukup luar biasa, terbukti para peserta bisa mengikuti dan memahami apa yang disampaikan. Kemudian kedepannya kami berharap pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga dan Kokam Markas Daerah Kabupaten Purbalingga atau Surya Sudirman ini bisa lebih baik lagi, dan salam Kokam Perkasa. Lukmanul Hakim, Fatah Kurnia memberitakan dari Purbalingga, Jawa Tengah.